Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke altcoins ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Untuk BNB, terjadi peningkatan tipis sebesar 0,2%, Solana koreksi sebesar 1,75%, lalu XRP koreksi 0,58, Dogecoin koreksi 0,72, Toncoin rally 3,48%, dan Cardano koreksi sebesar 1,39% ya. Jangan lupa hari ini akan keluar banyak sekali data-data penting dari US, ya akan keluar data core CPI, keluar data CPI, dan juga akan keluar crude oil inventories. Technically besok ya, tetapi lebih ke subuh sih ya. Jadi ya kalau buat lo yang suka begadang mungkin boleh lihat juga ya, karena nanti jam 1 malam ya, 1 malam subuh nanti akan ada beberapa data yang sangat penting sih sebenarnya ya. Akan ada FOMC Economic Projection, ada FOMC Statement, ada juga the Fed's Interest Rate Decision, dan juga FOMC Press Conference. Ini empat-empatnya akan sangat berpengaruh ke market menurut gua ya. Dan arguably pergerakan kemarin ya, koreksi yang lumayan signifikan lah kemarin ini terjadi karena front running dari data-data ini ya. Jadi mungkin para bandar berekspektasi akan jelek ya, tapi lagi-lagi kita nggak bisa tahu pasti jelek atau enggak ya, kita harus lihat faktanya saat sudah keluar seperti apa gitu. Tapi tentunya kalau lu pengen tahu apa yang kita harapkan ya, atau apa yang lu bisa expect lah, lebih tepat jangan kita harapkan. Yang lu bisa expect adalah andaikan the Fed masih hawkish ya, dan ya kalau kita hari ini hasil CPI-nya juga jelek ya, jelek untuk US maksudnya ya. Nah, itu akan bisa apa? Akan bisa membuat the Fed hawkish. Tapi kalau sampai di hawkish, apalagi sampai meningkatkan interest rate, berarti di atas dari 5,5%. Nah, itu kemungkinan besar cryptocurrency market akan lanjut lagi drop. Dan yang lebih menyebalkannya lagi, kalau sampai ternyata dinaikkan interest rate sampai tiba-tiba ujungnya resesi, karena itu jadi kayak apa ya? Kayak the Fed tuh dalam posisi yang aneh sekarang ya. Karena kalau dia naikin terus, kalau interest rate dia biarin tinggi, apalagi dinaikin, itu pelan-pelan ekonomi Amerika tercekek ya. Makanya kita bisa lihat ya, buktinya pengangguran di US bertambah ya. Lalu kita bisa lihat juga di US apa namanya, dia kuartal 1 merah itu GDP-nya. Nah, itu kalau sampai ada peningkatan interest rate lagi di atas dari 5,5, itu akan memperparah situasi. In theory seperti itu. Jadi ya kita lihat, semoga sih mulai terjadi penurunan interest rate ya. Nah, terus ada yang bilang, "Bang, kalau diturunin ruginya apa ya?" Nah, ruginya kalau kecepatan itu bisa deflasi gitu. Nah, orang banyak berpikir, "Oh, deflasi untung dong." Enggak juga. Kalau deflasi juga itu punya permasalahan lagi sendiri. Itu ujung-ujungnya akan membawa juga economic downturn juga, tapi dengan jarak yang cenderung lebih panjang begitu, which is not good juga. Jadi ya ini lagi-lagi the Feds dalam satu situasi yang menyebalkan jujurnya ya. Ingat, jadi malam ini sampai besok subuh akan ada kemungkinan pergerakan yang cukup signifikan di markets. Next kita geser ke Bitcoin ya, dia mulai retest ke 67.600 sebagai resisten. Kita lihat apakah ini akan benar-benar menjadi resisten yang menyebalkan untuk Bitcoin dan lanjut membuat lower low atau tidak ya. Dan mungkin selanjutnya support yang cukup penting lagi adalah MA50 yang sedang berkonfluence dengan 66.253 ya. Kalau sampai itu jebol, struktur berarti udah legit pecah ya. Kalau sebelumnya orang masih bisa ada yang berdebat, oh ini masih bisa begini-begini, tapi kalau sampai udah tembus MA50 dan tembus 66.253, itu suka nggak suka adalah pecah struktur gitu ya. Nah, selanjutnya ngomongin Bitcoin dominance ya, ngomongin Bitcoin dominance. Kita bisa di sini hari ini mulai ada terjadi koreksi ya, mulai terjadi koreksi tadi pagi padahal lumayan menguat ya, tapi sekarang mulai turun. Nah, jadi gini, ada beberapa yang komen, wah nanti nih waktu udah apa namanya pemilu atau apa. Kalau menurut gue bukan masalah pemilu sih ya, karena gue udah pernah bahas di video gue yang dulu mengenai apa efek pemilu ke kripto ya. Gue udah bilang it's barely noticeable jujurnya ya. Kenapa? Karena yang akan berpengaruh sebenarnya lebih adalah ya the Feds. Dia akan membuat economic apa namanya decision seperti apa gitu ya. Buat lo yang belum nonton itu, waduh gue lupa udah berapa lama ya, kayaknya 2 bulan lalu kali ya. Gue lihat dari
apa namanya 2020 kemarin, 2016 dan seterusnya beberapa apa namanya pemilu sebelum-sebelumnya itu literally berbeda-beda semua, nggak ada satu pattern yang sama gitu. Nah, jadi kalau gua lihat lagi ya sekali lagi itu yang ngebuat naik atau turunnya purely dari the Feds yang melakukan economic decision mereka gitu. Jadi lagi-lagi menurut gua nggak akan terlalu ngaruh gitu ya. Jadi selama interest rate ya masih tinggi dan balance sheet juga masih terus turun, ya kita kondisinya akan dalam ya Bitcoin dominance yang cenderung mendominasi begitu. Tapi kalau sudah terjadi QE ya, which is balance sheet turun, interest rate mulai naik ya. Ini kenapa double? Klik double ya. Nah, dan balance sheet mulai naik ya, kita bisa lihat korelasi langsung jelas kok. Kok klik salah lagi, salah klik. Mana balance sheet? Oke, ini balance sheet ya. Oh ya ampun salah ini. Satu lagi interest rate. Nah, nah kalau kita di sini ya, interest rate rendah, balance sheet naik, yang terjadi apa? Lihat, altcoin season, altcoin season. Gitu. Jadi lagi-lagi semakin dia QE-nya gila-gilaan, semakin juga peluang untuk altcoin season semakin besar. Dan yang gila banget gitu, yang bisa ngepamnya sinting ya di sini masa-masa QE di mana liquidity banyak. Ya, sama belum terjadi QE, yang kita bisa harapkan adalah altcoin season imut-imut yang kecil-kecil kayak gini nih. Ya, nah, ini lagi masa-masa masih QT ini. Tapi ya kalau kita pengennya yang kayak gini gitu, yang kayak gajah gitu ya nggak bisa. Itu harus dalam masa-masa QE. Itu statistik yang sudah ada dari beberapa cycle sebelumnya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya secara overallnya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Hari ini kita akan bahas NOT, Solana, Render, BNB, dan Cardano. Nah, kalau buat lo yang mungkin kalau belum masuk nih, wah bang kok belum masuk punya gue. Nah, lo perlu lebih banyak komen. Atau mungkin ajak teman-teman lo juga untuk komen biar perlu dapat vote-nya gitu ya. Karena kalau nggak ada vote, yang nggak ada yang cukup banyak minta, kita nggak akan masukin gitu ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan apa namanya copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke NOT. Untuk NOT, posisi short kita yang terbuka technically dari tanggal 5 Juni kemarin ya, itu sudah semakin mendekati ke EMA20. Sekarang kita sedang floating profit sebesar 30,25%. Kalau kena EMA20 pada hari ini, maka kita akan TP di 34,87% ya secara overallnya. Nah, itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,019266 ya. Itu kurang lebih untuk posisi longnya ya. Dan sebelum kita lanjut, gue baru ingat ya, gue harus ingetin bahwa semua ya
pair yang dibahas di DCWT sesi kedua ya, kalau sesi 1 sih ya gue bisa bilang gue selalu pegang ya. Tapi sesi kedua itu bukan berarti kalau gue masukin ke DCWT itu udah wah pasti ngepump. No 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 no. Itu tergantung request. Jadi kalau banyak yang request ya gue masukin gitu. Bahkan koin-koin tuh token-token yang gue nggak pernah denger pun ya gue bisa ya gue tetap masukin. Tapi gue hanya bahas pure secara TA gitu. Jadi ingat ya, jangan sampai berpikir, oh pokoknya kalau udah masuk DCWT sesi 2 beli aja. No, 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 no. Lo harus do your own research ya. Gue cuma bantuin TA-nya biar lo lama-lama hafal sendiri untuk bisa melakukan TA secara mandiri ya. Next, posisi spot. Posisi spotnya sama 20, buy limit ke 1, buy limit kedua di 0,0115 dan buy limit ketiga di 0,07656. Next, kita masuk ke Solana. Untuk Solana, posisi short kan kemarin udah profit nih, retest 1, retest 2 udah kena target TP. Lu udah dapat profit, lumayan ya, 3,5%-an. Nah, sekarang posisi longnya juga kita udah kebuka. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di 148,42. Jadi lagi-lagi ya, market itu nggak random guys. Ya dia beli, dia tuh berhenti, dia nembus ya atau apa tuh nggak random gitu. Jadi dia akan berhenti di tempat-tempat yang cenderung jadi support. Tapi kebanyakan orang berpikir gini, oh ini udah pasti kalau ada garis pasti harus ketahan. Nggak juga gitu ya. Tinggal yang menjadi apa ya? Yang menjadi analisa kita adalah apakah supportnya cukup kuat atau tidak begitu. Dan kalau ternyata nggak kuat jebol ya jangan dipasang posisinya gitu ya. Jadi lagi-lagi TA itu kayak lu pakai mobil, kalau lu bisa nyalain mobilnya lu bisa menjadi satu alat yang sangat berguna. Tapi kalau lu nggak ngerti cara pakainya itu akan menjadi gerobak berat, gerobak berat yang nggak berguna, gitu karena harus didorong setengah mati. Itu mendingan lu pakai gerobak yang ringan, gitu ya. Jadi ingat kalau lu bisa cara pakainya ya akan sangat berguna. Tapi kalau nggak bisa pakainya ya malah bikin lu repot, gitu ya. Nah posisi long kita ini target TP-nya di MA50. Gitu. Ini cukup jauh. Kalau lu mau lebih konservatif gimana? Ya lihat nanti kalau udah dekat-dekat jam setengah 8 malam belum ada tanda-tanda mau kena target TP di MA50, tutup posisinya ya. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Gitu ya. Nah itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya ini kan buy limit 1 sempat tembus, 2 tembus, 3 tembus. Ini jadi buy limit baru ya. Buy limit pertama di 148,42, buy limit kedua di 144,14 dan buy limit ketiga di 133,80. Itu untuk posisi spot di Solana. Next kita masuk ke render. Untuk render mirip-mirip juga ya, posisi longnya kita udah dapatkan, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 8,035. Lagi-lagi berhentinya nggak random ya. Dan sekarang kita sudah dalam keadaan profit sebesar 5%-an ya. Target TP di mana Bang? Target TP sebenarnya boleh di sini sih. Ini struktur yang masih fresh banget from the oven ya. Tanggal 9 dan 10 Juni kemarin baru aja terbentuk. Yaitu di angkanya sebentar. Nah, di 9,223 itu bisa jadi target TP. Nah, tapi ingat, gue ingetin lagi, malam ini akan keluar banyak data-data penting. Kalau dekat jam segini belum kena target TP, tutup posisi ya supaya kalau sampai volatility-nya tidak sesuai harapan kita ya aman kita ya. Posisi spotnya tadi udah kita bahas ya. Oh, render belum, sorry ya. Untuk posisi spotnya berarti buy limit kedua di 8,035 dan buy limit ketiga di 7,465. Itu untuk posisi spot. Geser ke BNB. Untuk BNB dia kembali koreksi ya. Jadi ini dia alasannya kenapa gue bilang jangan pernah paksain beli waktu satu aset lagi ngepump ya. Ya gue ngerti sih. Itu apa namanya jiwa-jiwa FOMO-nya keluar. Aduh BNB kemarin pada kalau beli di sini untung ya. Bla 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 bla. Aduh udah daripada takut ketinggalan lagi habis ngepump 9% beli. Apa yang terjadi? Ya begini. Gitu ya, nggak selalu tapi sering kali terjadi. Jadi makanya lebih baik hindarilah beli aset yang lagi ngepump, beli aset yang sedang koreksi begitu ya. Nah untuk buy limit tembus semua ya, buy limit 1, 2, 3 tembus. Tinggal buy limit yang sekarang ya harus baru lagi berarti ya. Buy limit pertama jadi di 560,1, buy limit kedua di 507,1 dan buy limit ketiga cukup jauh di bawah yaitu di EMA 200 di angka 443,9 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di BNB. Posisi futuresnya juga jujurnya cukup nanggung ya, dan kemarin retest 1, retest 2 ternyata jebol dan cut loss begitu ya. Gini guys, jangan sampai kemakan sama
apa ya, janji manis ya dari grup-grup yang, "Oh, kita win rate 100%." Nggak ada win rate 100% ya. Kalau sampai ada yang mengaku win rate 100%, antara dua, dia baru banget mulai trading dan itu literally ya satu dari satu gitu. Oh, makanya 100%. Atau yang kedua apa? Yang kedua itu scam begitu ya. Jadi ekstra hati-hati, jangan sampai terlena dengan, cara begini tuh win rate 100%." Ya kalau win rate 100%, gua gadein rumah gitu ya. Nggak ada yang seperti itu. Semua probability. Nah, untuk posisi selanjutnya adalah mungkin posisi short. Retest pertama sudah terjadi di 613,2 sebagai resisten pada hari ini. Apabila besok daily close jam 7 di bawah dari 613,2, kita bisa limit posisi short di hari keduanya, retest. Nah, target TP-nya di MA50 gitu ya. Next kita masuk ke Cardano. Cardano tembus lagi sayangnya ya. Buy limitnya sekarang tinggal tersisa 2, yaitu di 0,396 dan di 0,35628 ya. BNB ini salah satu yang lumayan berantakan jujurnya ya secara TA. Ya lagi-lagi ya, walaupun sebenarnya dia udah mau hard fork setahu gue ya, dia udah mau ngelanjutin Voltaire sesi pertama kalau nggak salah. Hard fork apa namanya ya, gue lupa deh. Tapi sebenarnya secara fundamental is doing good, tapi secara TA doing kinda bad jujurnya ya. Nah, posisi short kita yang kita buka dari tanggal 10 Juni ya, itu sudah kena target TP ya. Berarti buat lu yang buka, lu profit 4%-an. Not bad, not bad. Nah, untuk posisi longnya karena jebol ya berarti kita nggak bisa dapat ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,42735, kita bisa buka posisi short lagi dengan target TP di 0,39672 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan ya, untuk para newbies yang benar-benar masih buta, nggak ngerti TA, nggak ngerti fundamental, nggak ngerti on-chain ya, gue sangat sarankan untuk punya ya portofolio yang lebih berat di BTC dan Ethereum. Kalau bisa sih sampai 70-80% itu adalah BTC Ethereum. Ya, dan gue senang udah beberapa ada orang yang komen, "Ya bang, gue udah ngikutin nih. Gue sekarang heavy-nya di BTC dan Ethereum. Lebih besar di BTC, Ethereum kedua, sisanya alts." Gitu. Nah itu bagus. Kenapa? Karena lu harus jaga resiko. Ini masih masa-masa QT. Masa-masa QT ini secara historically speaking ya, it's not a good time for alts in general gitu. Jadi ya boleh punya alts, mulai kita kita DCA, tapi jangan semuanya besar di alts, karena kalau sampai kita benar-benar terjadi transisi liquidity yang mulai geser ke BTC, nah di situ alts akan menderita begitu ya. Jadi boleh dikit-dikit tapi jangan kegedean di alts gitu ya. Oke, 3 golden rule seperti biasa, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang ya. Please jangan terlalu pendek, apalagi punya target-target konyol seperti, gue pengen sehari 20%, sehari 30%. Lu coba cari tahu dulu hedge fund level dunia tuh setahun berapa persen. Ya. Rata-rata itu nggak sampai tembus 20%. 20 tuh dianggapnya, bagus ya. Nah, jadi kalau lu punya target sehari pengen 20%, yang ada bukan 20% lu dapat, yang adalah likuidasi begitu. Itu udah terlalu banyak terjadi. Gitu. Jadi punyalah target realistik yang long term, jangan terlalu pendek ya. Dan please jangan lupa malam ini akan keluar banyak data penting, jangan sampai tenang aja biarin, nggak usah pakai safety belt, hajar aja, yang ada malah dihajar market gitu ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.